Tiap presiden punya gaya sendiri ya. Jadi dengan segala plus minus dari tiap presiden ya, saya tidak ingin berkomentar ya, tapi saya ingin melihat sekarang sosok seorang Jokowi ya. Tidak ada yang perfect dari beliau, tapi bahwa beliau menabrak kemapanan, ngerti nggak? Menabrak establishment. Seperti Anda ketahui, pelabuhan itu dulu sampai 8-10 hari, betul nggak? Sekarang harus 3 hari. Ini masih dari masalah ya. Ya. Tapi itu masa 3,5 tahun itu pendek loh Pak. Kelihatan panjang tapi pendek. Tapi nanti akan kelihatan pada tahun terakhir 2023 ya. Karena masa 2 tahun depan ini orang yang surveinya di atas bisa turun, orang yang surveinya menengah bisa naik, orang yang surveinya di atas bisa naik lagi, kita nggak tahu. Ya. Derajat rezeki itu tidak akan tertukar. It's true. Gitu ya Pak ya? Loh, saya ini tahun 55 masuk Akpol itu musical set. Nah ini di Poma saudara, saya sudah betul-betul saya cerita saya kan. Jadi di Jogja ke Jakarta naik kereta api itu tanpa satu perak pun. Jadi dari kereta api ke rumah kakak saya itu jalan kaki. Bonek Pak, istilah sekarang itu. Bonek katakan. Ditanya orang tuh, lu pengen jadi apa? Saya tidak berani punya cita-cita. Ada di Kopassus. Jelas? Karena tidak ada uang sama sekali. Mau kuliah tidak bisa. Jadi ya lalu. Mantan ajudan Presiden Soekarno turun gunung, serukan kader PDIP rebut Depok dari PKS. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, mantan ajudan Presiden Soekarno yang juga politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Sidarto Danu Subroto meminta kader dan relawan untuk merebut kota Depok dari PKS dan memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI periode 2013 hingga 2014 saat orasi kebangsaan dalam Kongko bareng relawan Ganjar Pranowo di Balai Rakyat Peji, Kecamatan Peji, Depok, Kamis 22 Juni 2023. Sudah 4 periode Depok dipimpin PKS, saatnya yang kelima ya Pancasila. Ini wali kota dari PDI Perjuangan setuju nggak harus begitu, kata Sidarto disambut riuh relawan yang hadir. Sidarto mengaku sudah tua tapi masih semangat. Ia bercerita saat Presiden Soekarno ditahan, ia harus berjuang sendiri mencari uang untuk Soekarno dan keluarganya. Saya harus cari uang dan sebagainya untuk beliau dan keluarga, dan saya diperiksa selama 5 tahun. Joblos jadi sopir bis kota 1 tahun untuk menghidupi anak-anak saya masih kecil, paparnya. Namun ia menegaskan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah karena politik, sebab penderitaan Bapak Bangsa Soekarno yang ditahan karena munculnya rezim Orde Baru. Pasca Orde Baru anaknya jadi presiden, cucunya jadi ketua DPR RI, kadernya terbaik menjadi presiden 2 periode, ajudannya diperiksa 5 tahun. Jadi ketua MPR itu adalah karena politik, ungkap Sidarto. Menurutnya saatnya karma itu juga nanti akan datang ke kota Depok dan ia meminta untuk merebut kota Depok menjadi kota PDIP. Siap tidak, tanya Sidarto seraya dijawab siap seluruh relawan. Saat ini yang dihadapi bukan lagi COVID-19 tetapi wabah intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kita harus lawan dengan ideologi kita Pancasila, ucap Sidarto. Sementara mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga turut-turun mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Juga meminta PDIP merebut kota Depok dari partai yang memimpin saat ini. PKS saat ini hanya mampu bertahan 4 periode atau 20 tahun memimpin, sementara PDIP mampu bertahan selama 6 periode atau 30 tahun di Solo, kata Hadi. Sehingga sangat mungkin jika PDIP dapat berkuasa juga di Depok dan kader PDIP harus kompak dalam mendukung partai dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, imbuhnya. Ia menerangkan di Solo untuk memenangkan PDIP sehingga bisa menjadi penguasa Solo, pihaknya memiliki strategi untuk menempatkan minimal 1 TPS mendapat 30 suara. Jika
Jika dijumlahkan, sekota Depok hasilnya tentu akan maksimal. Bagaimana cara memenangkan Ganjar dan PDIP mampu merebut kota Depok? Agar di setiap TPS, ketua DPC atau melalui PAC harus bertanggung jawab minimal ada 30 pemilih. Itu kalau di Solo, kalau di Depok mungkin standarnya bisa dikurangi. Misalnya 20 pemilih katanya. Hadi mengatakan alasan harus memilih Ganjar karena Ganjar dianggap tegas, berani, dan punya nyali. Seperti saat pertandingan sepak bola Indonesia versus Israel, Ganjar tegas dan berani membuat kebijakan. Tidak populis, tapi ada alasan dibalik itu paparnya. Dia juga menyinggung masalah intoleransi. Menurutnya PDIP tidak pernah bertindak berdasarkan SARA. Tapi PDIP hanya memikirkan kepentingan rakyat luas tanpa memandang SARA, ucap Hadi.